Satu. Ya, yang kami hormati Ustadz Rogibi, Ustadz Fakhrozi, ada ya Ustadz? Oh, ada Ustadz Fakhrozi, Ustadz Bayhaqi, trainer dari Umi Foundation Pusat ya Surabaya, yang sudah luar biasa mendampingi 2 hari ini Ustadzah guru SDIT 1 ya, guru Quran. Tidak ada ustadznya ya, ustadzahnya semuanya. Ya, alhamdulillah. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Gatot Suwoko, Waka Kurikulum, alhamdulillah Ustadz beliau bergabung untuk evaluasi pada siang hari ini, dan yang kami banggakan dan kami muliakan Ustadz dan Ustadzah semuanya guru Al-Quran SDIT 1, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam aktivitasnya di dalam menjalankan amanah dakwah Quran di lembaga SDIT 1 Darussalam ini. Berikutnya saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan siang hari ini. Kita semuanya masih bisa bermuwajahah, bertatap muka untuk melaksanakan ya agenda kita, yakni evaluasi ya, evaluasi dan juga nanti ada arahan dan juga masukan ya sebagai bahan bekal dan juga pembinaan bagi saudara-saudara semuanya di pada kesempatan siang hari ini sampai menjelang sore nanti. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikutinya dengan maksimal. Ya, saudara-saudara dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, kita di sini sudah jam 13.53, artinya 7 menit lagi sudah jam 2 ya untuk Indonesia bagian timur. Kita buka pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk berikutnya sambutan dulu ya Ustaz ya, baru nanti evaluasi dari boleh. Ya. Buku ini atau Ustaz nggak tahu? Ya, ada kepala sekolah SDIT 1 Ustaz, beliau mau bergabung. Tadi sudah di sini tapi nunggu loading, jadi sebentar dipanggilkan. Beliau akan menyampaikan pesan ya untuk kita semuanya pada pembukaan evaluasi pada siang hari ini. Habis 3 orang. Ya, saudara-saudara, mari kita dengarkan sambutan pengantar untuk sesi evaluasi dan feedback untuk kegiatan supervisi yang telah dilakukan sejak hari kemarin, Senin dan Selasa hari ini, 2 hari ini. Kepada Ustadz Mansur, Kepala Sekolah SDIT 1 Darussalam, waktu dan tempat dipersilakan. Syukran Ustadz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita semuanya Ustadz-Ustadzah Guru Umi bisa bersama dengan tim Umi Foundation dari Surabaya untuk mengadakan evaluasi dari kegiatan supervisi yang dilakukan selama 2 hari ini. Mudah-mudahan nanti ada masukan-masukan yang baik dari Umi Foundation. Dalam hal ini ada Ustadz Rohibi ya. Assalamualaikum Ustadz Rohibi. Ustadz Baihaqi, Ustadz Fahru Rozi juga ya. Alhamdulillah. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran kepada asatidz dari Umi Foundation yang selama ini sudah mendampingi kami SDIT Darussalam, terutama untuk pembelajaran tahfidz dan tartilnya. Dan 2 hari ini dilakukan supervisi dan mudah-mudahan ya harapannya sih nggak ada masukan yang banyak gitu Ustaz ya. Artinya kalau tidak ada masukan kan berarti sudah bagus semua gitu. Atau kalaupun ada masukan nggak usah banyak-banyak. Saya khawatir nanti kalau masukannya terlalu banyak berarti ini Ustaz-Ustazah berarti apa ya, pendampingannya selama ini kurang dilakukan atau respon dari pendampingannya kurang maksimal, padahal pendampingannya sudah cukup bagus. Nah, hanya mungkin karena beberapa bulan terakhir ini terkendala oleh COVID, maka tidak bisa bertemu langsung. Tapi insya Allah sudah cukup maksimal kami rasakan. Mudah-mudahan Ustadz-Ustadzah yang di SDIT Darussalam juga bisa mengikuti seluruh arahan dari Umi Foundation dalam kegiatan pembelajaran uminya sehingga hasilnya bisa dicapai dengan maksimal. Gitu. Mungkin itu Ustaz tidak usah terlalu panjang. Dari tim Umi Foundation yang telah mendampingi kami selama ini dan kami mengharapkan masukan-masukan yang terbaiknya untuk para ustadz dan ustadzah SDIT Darussalam untuk pengembangan pembelajaran Al-Quran ke depannya. Mungkin itu Ustadz mewakili seluruh pimpinan dan manajemen yang hari ini mungkin tidak bisa hadir secara virtual. Kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saudara-saudara semuanya atas sambutan yang disampaikan oleh Ustadz Mansur. Untuk berikutnya langsung sesi feedback yang mungkin akan diawali oleh Ustadz Rohibi ya. Insya Allah saudara-saudara semuanya apa yang kemudian sudah diamati dan mungkin sempat Ustadz-Ustadz sudah ada masukan, ada saran dan terusnya. Nah, sesi kali ini akan diperjelas lebih detail lagi dan silakan Ustadz semua nanti mempersiapkan pertanyaannya dan seterusnya sehingga agenda kita pada siang hari ini berjalan dengan maksimal. Oke, kepada Ustadz Rohibi dipersilakan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Ustadz Mansur, Kepala Sekolah dari SDIT Darussalam 1. Yang saya hormati, saya muliakan Ustadz Agus selaku PJ ya, selaku PJ dari seluruh unit ya untuk kegiatan kita. Tentunya juga yang sangat saya hormati, saya muliakan rekan-rekan trainer seperti Ustadz Abdullah Baihaqi, master kita di tahfidz, kemudian Ustadz Fahru Rozi, master kita di bidang tartil dan tahfidz, trainer pusat,
tentunya adalah segenap asatidah rahimahumullah yang luar biasa pada pembelajaran yang selama 2 hari kita dampingi. Tentunya ini adalah pengorbanan luar biasa di tengah pandemi seperti ini, tetapi tanpa mengurangi sedikit pun bagaimana aura semangat, aura kerja keras dari teman-teman di dalam mengupayakan bagaimana proses pembelajaran di SDIT Darussalam ini tetap berjalan dengan hasil yang terbaik. Mudah-mudahan kerja keras kita senantiasa mendapatkan ridho, mendapatkan balasan terbaik. Halo, masih ada teman-teman? Saya kok tiba-tiba hilang. Siapa yang menghilangkan saya? Wah, pelanggaran teman-teman. Baiklah, inilah salah satu. Baiklah, langsung saja ini, mumpung sinyalnya sudah masih lancar. Ini kita akan berbagi waktu, teman-teman. Ada saya, ada Ustadz Bayaki, ada Ustadz Agus, ada Ustadz Rozi, tentunya nanti akan memberikan masukan kepada seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 2 hari ini. Langsung saja, teman-teman, mudah-mudahan ini harapan terbesar dari kami dan doa yang tiada putus. Mudah-mudahan kondisi seperti ini segera normal kembali, teman-teman ya. Saya bisa menunggu lagi sama Ustadz Bayaki, Ustadz Rosi di depan Hotel Mesva, menunggu jemputan dari Ustadz Agus sambil ngobrol-ngobrol gitu, seru ya. Mudah-mudahan bisa segera kembali seperti itu. Tentunya di tengah kondisi saat ini kita tidak pernah putus berdoa, mudah-mudahan segera normal kembali kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Saudara rahimakumullah, langsung saja. Tentunya kegiatan kelihatan ya, ini slide yang saya sampaikan, yang saya tampilkan. Kegiatan kita tidak seperti umumnya, sudah kita laksanakan kurang lebih 2 bulan dengan panduan pada pekan lalu, bahwa ada pembelajaran, model pembelajaran dengan sistem daring. Dan hari ini teman-teman sudah mulai menyesuaikan dan menerapkan apa yang sudah menjadi arahan kita. Tentunya di tengah perjalanan ada hal-hal yang terjadi, kendala-kendala, tentunya ini menjadi bagian memang dalam proses pembelajaran kita yang secara virtual atau daring. Termasuk dalam pertemuan kita kali ini juga dari jam 1 saya sudah on, ternyata nggak bisa masuk, teman-teman harus oper host ke Ustadz Bayaki baru bisa on ini, ya, mohon maaf. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam evaluasi pada siang hari ini. Baik, Ustadz rahimakumullah, langsung saja bisa dilihat di slide dalam evaluasi pembelajaran, meskipun tadi sudah langsung kita ke kelas memberikan masukan, tapi ini secara umum barangkali hal ini juga bisa menjadi hal masukan di kelas-kelas panjenengan, kelas-kelas teman-teman semua. Yang sudah baik ini adalah luar biasa semangat guru dalam mengajar sudah sangat baik. Bagaimana dalam mengawal pembelajaran mulai masuk sampai akhir ini, bahkan waktu serasa cepat sekali, tiba-tiba habis untuk memulai kembali, sehingga ini tentunya adalah dinamika yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran. Bagaimana 45 menit ini serasa singkat sekali dalam pembelajaran. Waktu yang diberikan sekolah sudah cukup baik lah. Artinya di mana sekolah-sekolah yang lain mungkin belum bisa memberi waktu selama 45 menit setiap hari, tapi di SDIT Darussalam mampu meskipun 45 menit tapi bisa
rutin setiap hari dilaksanakan, setidaknya ini adalah sebagai wujud bagaimana komitmen sekolah terhadap pembelajaran Al-Quran. Kami sampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada SDIT Darussalam. Kemudian rasio dan guru dan siswa juga cukup baik, nggak ada yang sampai 20, 15, rata-rata tadi sudah 12, ada yang rela langsung 2 sesi, ada yang 7, kemudian 3-nya di japri, di telepon sendiri. Ini adalah bagaimana perhatian guru yang mengorbankan waktu, tenaga pikiran yang mungkin tidak sebentar, seperti pada pembelajaran di sekolah, ini harus double waktu, bahkan mungkin sampai malam hari untuk bisa mengoreksi bacaan teman-teman anak-anak ya kita yang store bacaan. Pengelompokan juga sudah baik untuk kelompok-kelompok tertentu, tapi untuk kelompok-kelompok yang baru di kelas 1, ini sepertinya untuk yang akan datang butuh penyesuaian kembali, terutama pada kelas 1 yang setelah saya konfirmasi ke Ustadzah Kuni, ada kelompok-kelompok yang setelah sekian bulan baru ada info dari orang tua terkait capaian anak-anak selama di TK Darussalam. Kemudian selain itu kompetensi dan kemauan guru dalam pembelajaran juga sangat baik, di mana dalam mengoreksi, memberikan materi, kemudian meneliti kepekaan teman-teman juga sudah sangat baik. Kita akui bahwa di SDIT Darussalam sudah sangat kompeten dalam pembelajaran Quran. Kemudian ini adalah celah-celah yang perlu kita isi lagi mungkin selama proses pembelajaran, karena kita berupaya bahwa celah-celah kecil yang mungkin itu masih bisa diisi dalam proses pembelajaran untuk menambal kekurangan-kekurangan perlu kita berikan, kita sampaikan agar harapannya adalah meskipun proses pembelajaran secara virtual, tapi kualitasnya, hasilnya juga memiliki setidaknya adalah sama atau mungkin berbeda sedikit, karena mau tidak mau kita juga mengakui dengan kondisi seperti ini tidak seperti tatap muka, setidaknya hasil-hasil ini dalam kondisi aman di anak-anak kita. Yang pertama adalah kondisi sinyal pastikan harus stabil, karena di saya juga tadi juga ada yang kurang lancar begitu. Kemudian di anak-anak, terutama pada saat WA, fit call itu keluar sendiri. Kemudian untuk menambah panggilan harus menambah lagi, bahkan harus keluar semuanya baru dipanggil ulang lagi. Artinya memang kondisinya menjadi tantangan kita bagaimana bisa stabil, baik dari bahkan mungkin kita stabil dari anak-anak yang kurang stabil. Tapi ini adalah upaya-upaya bagaimana nanti hal ini secara bertahap akan bisa semakin baik. Kemudian pastikan siswa sudah siap 5-10 menit sebelum pembelajaran. Termasuk alhamdulillah tadi dalam pembelajaran saya ada yang sudah memanggil, sudah masuk di pembelajaran, dan ini bagus karena anak-anak posisinya adalah siap untuk pembelajaran. Dan yang terpenting adalah tidak mematikan kamera anak-anak selama pembelajaran, sehingga menunjukkan bahwa anak-anak saat itu juga ready, siap kalaupun dia ada kepentingan ke belakang ya izin dulu kepada guru yang mengajar. Menyapa dengan semangat dan instruksi yang jelas oleh guru dalam persiapan berdoa yang sudah disepakati bersama siswa dan orang tua. Ini yang perlu disepakati bersama. Untuk doa beda-beda. Saya husnudzon kemarin di kelas 1 doanya itu sampai ya Fatah ya Alim sampai selesai. Kemudian ada yang Fatihah saja. Kemudian ada yang Rabbi Sodri. Nah, ini disepakati bersama apakah cukup sampai Al-Fatihah atau sampai Rabbi Srohli atau ya Fatah ya Alim. Kalau yang kelas 1 kemarin mungkin karena pengenalan doa sehingga bisa full ya. Jadi husnudzon saya seperti itu. Tapi untuk efisiensi waktu mungkin secara bertahap nanti kita
doanya sepakati bersama. Doanya kita menggunakan Fatihah saja sampai apa. Kalau kemarin dari Umi itu sampai Fatihah saja. Barangkali di Darussalam memiliki berbeda, mungkin basmalah saja atau ta'awud ya. Nggak tahu ini. Artinya apa namanya efisiensi karena pertemuan hanya 45 menit. Kemudian selanjutnya adalah berdoa dengan tertib dan rapi. Ini sudah menjadi patokan kita bahwa anak-anak posisi adalah menghadap kamera, kemudian posisi siap, meskipun apa namanya suaranya campur saat doa, tapi setidaknya melihat kekhusyuan anak ini menjadi hal penting dalam proses pembelajaran. Dan ini yang coba nanti bayangan saya adalah dalam proses pembelajaran 45 menit yang sangat singkat ini itu dengan berbagai keterbatasan kita setting bahwa seakan-akan itu kita sudah muter kaset begitu ya, sehingga dia muter begitu tanpa ada jeda dan ada hambatan. Apa itu? Maka skenario dalam pembelajaran ini betul-betul kita siapkan. Hal misal adalah setelah doa itu adalah murojaah. Murojaah sudah kita tentukan di hari sebelumnya, surat apa, ayat berapa. Kemudian urutan anak sudah ditentukan. Urutan nomor 1 sampai nomor terakhir itu sudah ditentukan. Sehingga saat memurojaah sudah dibuat bergantian. Tidak bersama-sama lagi. Ya, jadi bergantian 2 ayat bergantian. Nah, ini skenario sudah diciptakan sejak awal. Sehingga anak otomatis setelah saat ta'awud basmalah langsung satu persatu dengan nomor yang sudah disepakati bersama, sehingga tidak perlu guru menyebut nama-nama lagi, karena menyebut nama itu kadang juga butuh memikir. Selanjutnya Fikri, ya bagus. Dilanjutkan Rohmat. Nah, kadang itu kan ada jeda memanggil anak, itu kan kadang kita juga memilih siapa-siapa, karena itu mengurangi berapa detik itu ya kalau dikalikan ya. Artinya ini bisa sudah dimanfaatkan dengan ukuran urutan nomor yang sudah disepakati, sehingga nomor 1 itu ya ini, nomor 2 ini, sehingga urut. Kalaupun ada yang live, ada yang tiba-tiba keluar, sehingga langsung loncat ke urutan berikutnya begitu. Sehingga kita tinggal menyebut 6, berarti nomor 6. Siapa? 7, berarti nomor 7 begitu. Tanpa menyebut nama lagi. Karena kalau nama itu saya saja butuh sekian detik untuk berpikir siapa untuk melanjutkan begitu. Tapi udah nama itu urutan. Sehingga karena di SD juga sudah ada kelompok tahasus tafidz, sehingga kan di kita hanya memurojaah. Nah, ini biar tidak memakan banyak waktu, sudah ditentukan surat apa, ayatnya apa. Kalau di anak terakhir masih ada sisa ayat, ya dilanjutkan di nomor 1. Nah, ini sepakati bersama. Sehingga kita tinggal cetek, begitu sudah muter begitu. Nah, kalau sinyal mungkin secara itu masalah ya, tapi kalau tidak ada sinyalnya, tidak ada masalah, itu sudah simultan begitu. Lanjut begitu. Itu untuk sisi hafalan. Termasuk di setor hafalan. Kalau ada setor hafalan itu sudah ditentukan dan sudah betul-betul anak mengajari. Tidak hanya setor hafalan, tapi materi yang diajarkan, terutama dalam buku. Nah, ini yang tadi cukup menarik di beberapa kelompok kemarin ya. Kelas 1 itu di dalam kelompok itu jumlah anaknya tidak banyak, 7, ada yang jilid 1, ada yang jilid 2, ada yang jilid 3, ada yang jilid 4. Ini satu kelompok kok ada 3 jilid lebih ini. Gimana Ustadz caranya? Bingung caranya. 3 jilid satu kelompok. Termasuk di kelompok lain juga sama. Berapa muridnya? 12. Nah, yang jilid sekian berapa? Nah, ini butuh cara, apalagi online, ini sangat butuh rencana yang matang agar pembelajaran ini bisa berjalan baik.
Misal di hafalan kan kayak tadi secara modelnya. Kalau masuk di buku, maka kita upayakan tetap ada persepsi buku yang dibaca secara bersama-sama. Untuk kelompok normal yang jilidnya sama, maka beberapa halaman sebelum halaman baru. Nah, ini apa namanya yang saya di kelompok jilid belum terlaksana karena memang isinya beberapa heterogen ya, sehingga bergantiannya pun belum maksimal. Saya memberikan arahan gitu sudah kepotong berapa menit, akhirnya ya belum secara utuh. Harapannya ke depan nanti bisa dibuat seperti itu. Misal di buku itu anak sudah apa namanya memegang buku dan dibuka. Misal ala anak halaman 12 itu 3 halaman sebelumnya sudah disiapkan. Nah, itu namanya SOP. Jadi SOP atau aturan ini sudah difahami baik anak maupun orang tua sehingga anak langsung otomatis. Sehingga guru tinggal menyuruh, baik kita buka halaman 10 begitu, semua sudah siap. Dan ini tinggal mereview persiapan yang sudah skenario disiapkan sebelumnya. Sehingga tidak perlu berangan-angan lagi halaman berapa yang hari ini akan dipelajari. Ini namanya skenario yang sudah kita buat sebelumnya secara dinamis ya, dinamis. Artinya besok apa begitu sudah disiapkan. Nah, ini yang perlu disiapkan. Terutama pada saat penanaman konsep. Ini betul-betul harus diperhatikan. Karena tadi saat penanaman konsep di kelompoknya Ustazah Siti atau Ustazah Yati tadi yang Goreb ya. Itu Ustazah sudah menyetorkan video. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurha. Falai kan dengung itu. Tapi rata-rata tadi di beberapa anak nilainya kok rata-rata salah. Nah, ini berarti video yang diberikan bisa jadi dilihat tapi sebentar atau bahkan hanya besok sama Ustazah gampang ya. Sehingga anak kayak sedikit meremehkan. Sehingga beberapa anak salahnya di pola yang sama. Bahkan saat anak mendapatkan giliran yang harusnya dia menyimak bacaan temannya, di saat ada anak salah dan dikoreksi oleh gurunya, harapannya siswa tadi lebih hati-hati terhadap titik itu biar dia tidak terjadi salah, tapi masih salah. Artinya ini menjadi perhatian kita bahwa kita sudah membuat materi semaksimal mungkin dan kemudian kita berikan ke anak-anak, tapi kita juga agak berkorban lagi ini memastikan anak-anak betul-betul sudah dipelajari atau belum materi yang kita berikan. Memastikan minimal ditanya di WA grup, anak-anak coba absen siapa yang sudah menyimak 3 kali videonya Ustazah. Nah, ternyata 1 ini, 2 ini kan itu memastikan anak yang besok akan mengaji itu sudah siap begitu. Karena apa? Kalau kita membetulkan bacaan lagi itu akan mengurangi waktu, kemudian ada sebagian anak yang belum mendapatkan giliran, waktunya kan sudah habis. Lah, ini mohon nanti di Ustazah Puni, Ustaz Agus nanti bisa diatur itu. Itu yang jilidnya sama. Yang jilidnya nggak sama bagaimana? Nah, ini tadi saya memberikan formula sedikit formula ya, mungkin ini cocok atau kalau nggak cocok bisa diubah. Di satu kelompok isinya 3 jilid, ada jilid 2, ada jilid 3, ada jilid 4. Kelompok terbanyak jilid 4. Siswa yang paling sedikit adalah di jilid 2. Nah, ini kita anggap bahwa kelompok ini berarti jilid 4 karena siswa yang terbanyak di jilid 4. Sehingga kita upayakan
sudah jilidnya berbeda, kita upayakan halamannya sama. Sudah jilidnya beda, ada 3 jenis, halamannya beda-beda lagi. Wah, ini kesulitan kita untuk bisa menseragamkan. Nah, kita upayakan bagaimana anak-anak ini memiliki capaian yang sama halamannya, sehingga kita mempermudah di saat kita memberikan materi. Misal yang jilid 4 kita upayakan nanti yang Ustazah tadi itu disamakan. Mungkin juga kejadian di kelas yang lain. Yang jilid 2 ataupun jilid 3 yang tadi capaiannya belum sama, maka saran saya itu adalah membacakan. Ustazah membacakan 2 halaman yang akan menjadi target kelompok itu, dibacakan di video, kemudian dikirim dan disimak oleh anak-anak dengan menggunakan bukunya beberapa kali. Nah, saat besok tinggal 2 baris bergantian. Nah, kalau anak yang memperhatikan, pasti saat membaca itu lancar. Kalaupun tidak lancar, berarti kemungkinannya dia tidak menyimak atau dia belum paham. Sehingga jika ada anak salah, kita cek salahnya apa. Nah, ini panjang apa pendek? Panjang. Kenapa? Fathah diikuti alif. Panjangnya berapa? 1 alif, Ustadz. Berarti kalau dia tahu, dia paham. Tapi kalau dia tidak tahu, berarti di materi itu anak tersebut mungkin kurang paham. Nah, ini akan menjadi bahan kita untuk bagaimana memperbaiki anak-anak yang pemahamannya belum baik. Untuk anak yang jilidnya campur. Kemudian saya lanjut. Untuk anak kelompok Quran awal, ya, kita tentukan ayat, ya, dan sudah dibacakan dulu untuk dipelajari siswa. Sehingga besok mungkin setengah halaman atau 1 halaman begitu, itu kita bacakan dulu. Kemudian anak biar menyimak. Apa? Satu adalah kita mengajarkan iramanya. Karena irama anak itu mungkin di jilid dia paham, tapi saat sudah masuk Quran, dia butuh menyesuaikan. Apalagi tulisannya sudah mulai kecil-kecil. Yang kedua adalah berlatih wakof. Sehingga anak wakofnya itu sudah pas. Yang ketiga adalah nafas. Nafasnya anak-anak ini terlatih. Sehingga ustazah sudah bisa memperkirakan berhenti di mana letak anak yang kira-kira itu semua kuat. Nah, kemudian saat hari H, itu anak tinggal langsung membaca bergantian. Bergantian sesuai dengan target yang ustazah inginkan. Artinya di situ ustazah akan mengena pada iramanya anak, nafas, kemudian wakof itu terlatih. Karena ada beberapa anak yang saat di Quran awal ini masih bernafas-nafas di tengah-tengah bacaan. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Ustaz Agus, dengar ya. Ustaz Agus ini harus ada kopi dulu ini. Ustaz Agus ngantuk ini. Sejuk di sana. Baik, Ustaz Agus. Diminum nggak kopinya itu, teman-teman? Biar semangat kopinya, ya. Baik, ya. Jadi nafas-nafas yang anak-anak terjadi itu tolong dilatih, jangan sampai putus-putus. Sehingga untuk juz awal ini anak-anak diajarkan yang saya sampaikan tadi. Itu ya teman-teman. Saya kayak ngomong sendiri ini. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ya, pada saat materi baru halaman masing-masing gantian dulu, kemudian bisa 4 baris, karena kekuatan guru adalah pada feelingnya.
Karena tadi beberapa anak saat membaca itu ada beberapa yang kurang lancar. Nah, di situ peran kita bagaimana untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk anak-anak yang kurang lancar. Jadi skenario ini kayaknya yang perlu kita susun serapi mungkin sehingga saat hari H itu tinggal kamera action, tik, nah, langsung jalan terus begitu. Nah, jalan sampai waktu habis. Karena jika kita kurang mempersiapkan itu, maka bisa jadi nanti di tengah-tengah itu ada hal-hal yang justru itu bisa menghambat waktu dalam pembelajaran. Ya, ini manajemen pembagian waktu betul-betul kita maksimalkan. Insya Allah teman-teman sudah semakin paham terkait apa yang cocok untuk kelompoknya. Hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran yang kita alami tadi adalah sebagian guru sinyalnya belum stabil, bahkan trenernya yang nggak stabil. Sama saya ditegur sama Ustadz Agus, sinyalnya Ustadz ini kita aman-aman saja kok. Karena melewati laut ya, mungkin sinyalnya kurang baik saya. Ustadz saja yang kurang bagus, kita lancar ya. Iya. Maaf. Ya. Berikutnya murojaah hafalan bersama-sama. Nah, ini diubah bergantian. Terutama tadi ini guru ya, guru. Ada yang mungkin juga sedikit kurang teliti. Kebetulan tadi surat Asyams. Saat kalimat maaf tadi tak tulis apa ya kalimatnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidam, harusnya kan dengung. Nah, tadi ada anak salah saat surah Asyams di kalimat itu kita nggak membetulkan dengungnya. Bahkan kita saat mencontohkan, saat membetulkan kita juga nggak dengung. Nah, ini di bacaan kita ini berarti mungkin kita fokus pada kalimat yang salah, tapi ternyata kalimat yang lain ada yang kurang pas. Ini kebetulan tadi mungkin sedikit meleset saja. Kemudian pemahaman sesuatu istilah yang mungkin hanya guru yang paham itu tidak perlu dikeluarkan ke anak-anak. Ayo anak-anak, taknya kurang hames. Wah, ini luar biasa ini. Taknya kurang hames, nak. Nah, gitu ya. Itu mungkin secara konsumsi kita. Tapi kalau nggak tahu SDIT Darussalam juga sudah ada istilah-istilah itu untuk anak-anak kita. Nggak apa-apa, mungkin sebagai pengenalan. Tapi untuk nanti seumpama anak kelas 1, jilid 4, yang sudah tak sukun, itu mungkin penjelasan hames, kemudian kurang rokhawah, kurang kurang syiddah, itu dihindari ya penjelasan itu. Mungkin hanya cukup ditekan ya, kurang tekan atau nafasnya kurang sedikit naat, kurang begitu ya. Itu kebetulan di bacaan anak-anak mungkin seperti itu. Tapi kalau mungkin sudah dewasa, mungkin dikenalkan juga tidak boleh, juga boleh. Urutan siswa memang belum dibentuk ya, dibuat, maka tolong mulai berikutnya nanti dibuat agar mempersingkat instruksi saat kita menyuruh anak tinggal menyebut angkanya. Kemudian pada saat persepsi buku juga karena belum berurutan ya, jadi saya amati karena memang polanya itu belum maksimal. Tidak tahu yang di kelas lain kemudian sudah bagus. Saat baca buku masing-masing tadi sudah cukup banyak yang baik, terutama kalau di Quran sudah cukup lancar karena sudah sama kemampuannya. Kemudian kepekaan dan ketelitian guru dalam kualitas bacaan hafalan akan dimaksimalkan, terutama jika bacaan anak-anak itu kurang panjang atau panjangnya terlalu banyak atau huruf-hurufnya ya. Huruf-huruf penting terutama kelompok Quran. Ini yang huruf-huruf mirip biar tidak tertukar, seperti H dengan H itu kita pastikan betul.
antara sod dengan sin saat kasroh, siro dengan si, nah itu dilatih secara bertahap anak-anak biar berbeda bunyi hurufnya, tidak sama. Ya, baik itu adalah evaluasinya. Ini sebagai penyemangat kita teman-teman. Kita tata niat kita ya, bahwa tentunya ya Allah Ustadz, kita ini dari pagi sampai siang bahkan sampai malam kita ngoreksi bacaan anak-anak. Kita bismillah di tengah kondisi seperti ini, mudah-mudahan niat kita tetap baik ya, tetap tertata, sehingga kita keluhan-keluhan kita hanya kita dengan Allah ya. Jangan sampai dengan orang lain yang itu bisa mengurangi kadar ya kan pahala kita. Tentunya kita juga sangat paham sekali teman-teman dengan kondisi saat ini, tentunya waduh butuh penyesuaian, belum HP-nya, kuotanya ya kan. Kuotanya yang mungkin di rumah harus soalnya mungkin subsidi dari sekolah ada. Kemudian tanggung jawab terhadap hasil pembelajaran. Ayo, meskipun dengan kondisi seperti saat ini, tanggung jawab hasil kita upayakan maksimal, bahwa minimal nanti saat tes, anak-anak tidak terlalu jauh hasil capaiannya terhadap kualitas. Upaya mencapai status umi meskipun kondisi belum normal, tentunya ini adalah upaya kita bersama-sama. Ayo tetap kita maksimalkan anak-anak yang kita fokus pada pembelajaran, tidak banyak fokus pada pembelajaran tidak banyak karena waktu. Sebentar, kata-katanya agak pas. Fokus pada pembelajaran. Karenanya kebalik ini berarti. Fokus pada pembelajaran, kita tidak banyak intinya langsung lah ya, tidak banyak prolog-prolog ya, prolog langsung to the point, efisiensi waktu lah. Keliru ini tulisnya saya ya. Bingung kan ya? Fokus pada pembelajaran tidak banyak karena waktu terbatas. Hanya Ustadz Bagi yang bisa paham ini. Ya, berikutnya adalah udah selesai. Ya, habis sudah hitam ini berarti ya. Itu teman-teman dari saya untuk SDIP Darussalam, insya Allah sudah bagus capaian anak-anak ini dengan dari Uni. Hanya kita membantu celah-celah ini agar bisa maksimal. Kita sudah berjalan 2 bulan, artinya skenario kita dalam klik memutar. Termasuk tadi di Quran tahfidz, mungkin nanti akan banyak dikupas oleh Ustadz Baihaqi Al-Hafidz ya, master kita ya. Kemudian nanti pembelajaran juga dari Ustadz Fathur Rozi, kita berbagi waktu. Langsung saja, saya juga nggak terlalu berlama-lama. Ini kasihan Ustadz Agus, kopinya harus 2 cingkir ini biar tidak ngantuk. Baik, dari saya itu dulu, bisa ditampung pertanyaannya nanti menyusul. Ustadz Fathur Rozi, monggo, karena juga setipe dengan kita ditampil, mungkin kelompoknya ada yang baik, dari Ustadz Agus juga nanti sama. Monggo Ustadz Rozi, silakan dari saya. Terima kasih, nanti dilanjut lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Agus sudah difoto tadi ini. Ustadz Rozi, halo, apakah ada? Kok gak ada suaranya? Volumenya Ustadz Rozi belum. Ya, klik kanan. Suara
Suaranya belum masuk, Ustaz Roji belum masuk suaranya. Belum masuk Ustaz, tolong diklik kanan. Sudah unmute. Volumenya aja, volume di sana ya. Volumenya suaranya maksudnya Ustaz. Ngomongnya yang keras. Oh, Mana ini? Pakai bahasa isyarat mungkin bisa? Oke, sambil menunggu bisa ada suaranya ini. Ustaz Bayaki dulu. Nanti biar masuk Ustaz Rosi bisa berlatih isyarat dulu lah biasanya. Oke, Ustaz Bayaki. Silakan. Ustaz nggak dengar saya. Ini harus pakai bahasa isyarat semua kayaknya ini. Orang-orang khusus ini yang bisa menyimak ini ya. Sudah terdengar, Ustaz? Nah, ini sudah terdengar Ustaz. Oke, jadi pakai bahasa isyarat. Ustaz Rozi dulu barangkali sebelum saya isyarat. Ya kan? Kayak ngobong. Ustaz Rozi telepon. Teleponnya masuk ke headsetnya Pak Bayaki. Atau telepon Pak siapa? Ustadz nelpon WA Ustadz Agus, nanti dimasukkan ke speaker sana. Itu ya. Sambil kita melihat wajahnya Pak Rozi, sambil nanti mendengar suara dari HP. Gitu ya, Pak Rozi? Nggak dengar Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, musholana ala rasulillah. Apa Mas? Yang kami hormati Ustadz Mansur ya, sudah live kayaknya. Selaku Kepala Sekolah SDIT 1 dan Ustadz Akuni, Koordinator, Ustadz Agus, selaku Koordinator Al-Quran di Darussalam, Ustadz Akuni selaku Koordinator Al-Quran di SDIT 1, Ustadz Rohibi, Ustadz Rozi, serta Ustadz sekalian yang mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan dan semangat tentunya ya. Alhamdulillah di siang hari ini kita sudah melakukan menengok ya supervisi di 2 hari ini di pembelajaran tartil ataupun dari mulai jilid sampai dengan pasca. Kalau tadi alhamdulillah sudah sangat detail disampaikan oleh Ustadz Rohibi terkait bagaimana proses pembelajaran di tartil ya. Nah, karena saya juga supervisinya juga tartil Ustadz Rohibi, jadi tidak hanya tahfidz. Nah, tapi ada fakta-fakta yang memang kami temukan. Yang pertama, jujur Ustadz-Ustadzah, saya secara pribadi itu mungkin lebih berpengalaman Ustadz-Ustadzah sekalian. Ustadzah ya, Ustadzah nggak ada Ustadz ya. Ya, lebih berpengalaman Ustadzah sekalian untuk mengajar secara online. Karena jujur bisa jadi ini pengalaman pertama ya di semua lembaga kondisi yang tidak biasa. Jadi pada intinya adalah bisa jadi yang Ustadzah lakukan semuanya itu sudah jauh lebih baik daripada kita mungkin yang melakukan. Karena saya sendiri juga di 3 kali kesempatan melihat mensupervisi pembelajaran Ustadzah itu ada 3 kondisi yang berbeda. Yang pertama di hari kemarin itu kondisinya sangat lancar. Sehingga ketika evaluasi kita menyampaikan kurang ini itu langsung nyambung. Tapi yang di 2 kali tadi, yang pertama tadi
sangat nggak nyambung. Jadi berbeda dengan yang kemarin. Dan sangat jauh. Jadi ada salah satu anak itu sudah selesai baca, tapi masih nggak dengar gurunya. Jadi anak itu selesai baca 5 baris, 4 sampai 5 baris tadi. Tapi ustazanya masih, ayo silakan baca nak gitu. Ya, jadi lucu aja. Jadi apa namanya, sampai anaknya, loh kok nggak dibaca-baca dan seterusnya. Padahal mereka sudah selesai baca 2 kali bahkan. Nah artinya kita sulit memang mengukur akurasi daripada ini pembelajaran ideal atau tidak. Gitu ya. Terus yang ketiga di yang paling terakhir tadi, saya 3 kali kebetulan, yang lainnya tadi ada yang saya nggak fokus sama, ternyata selisih 1 jam antara Jawa dengan Kalimantan, atau kemarin juga ada yang kena musibah, kebetulan saya kedapatan kelompok yang seperti itu. Ya, jadi memang kesalahan murni saya tadi di tengah jalan juga tiba-tiba loh, maksudnya mau mendahului 1 jam, tapi kok sudah pembelajaran sudah berjalan 1 jam gitu, karena ternyata sayanya nggak fokus kalau beda 1 jam dengan Kalimantan, gitu ya. Nah, dari ketiga pengalaman saya melihat pembelajaran ustadz-ustadzah itu, poin yang paling positif adalah ternyata ini saya kira semuanya ya guru-guru di SDIT 1 telaten terhadap anak-anak, itu yang penting. Telaten, subhanallah ya. Mudah-mudahan ini ustadz-ustadzah juga masih selalu sabar mendampingi anak-anak. Ini yang kita harapkan di online itu sebenarnya, ketulusan dan keikhlasan. Nah, hanya ketulusan dan keikhlasan itu, ya itu ya. Misalnya kalau dikemas dengan lebih baik dan lebih anggun gitu, kira-kira anak-anak juga, untungnya anak-anak juga sabar menerima instruksi dari ustadz-ustadzahnya itu. Ayo nak itu ya, anak-anak diam aja, lempeng-lempeng aja itu. Oh iya ustazah, jawabnya sampai 5 kali. Oh saya ustazah, iya. Oh halaman 5 ustazah, iya. Jawab 5 kali. Subhanallah, alhamdulillah. Ternyata guru sama muridnya sama-sama sabarnya. Ini harus kita jaga ini. Lah, tepuk tangan dong. Jujur 3 kali saya melihat itu semuanya sabar ya, itu telaten. Nah, ustadz-ustadzah harapannya seperti itu terus ya. Terus yang kedua, ustadzah juga kalau bisa lebih santun lagi. Santunnya itu jangan hanya di awal, tapi mengingatkan 2, 3 kali dan 4 kali itu santunnya harus bertahan. Silakan diulang lagi. Nah, ternyata delay ini suaranya. Diulang lagi. Nah, silakan yang tadi diulang ya. Nah, itu jadi berubah intonasinya. Nah, maksud saya, misalnya intonasi yang santun di pertama tadi bertahan sampai akhir, insya Allah anak-anak bisa mengerti. Nah, dan yang perlu ustadzah pahami, misalnya seperti hari ini nih, saya kayaknya ini hari ini di kondisi Darussalam online-nya kurang baik kayaknya, gitu ya. Sehingga ustadzah juga harus paham, oh ternyata suara kita selalu ditunggu dulu. Itu juga harus dipahami, jangan memaksakan langsung, oh iya sudah baca kamu, kecelik kan, sudah baca ternyata, kayak gitu-gitu. Nah, kalau saya di situ. Yang kedua, sudah semuanya disampaikan Ustadz Rohibi, betul itu kalau bisa urutannya itu sudah permanen dari awal sehingga nggak lagi manggil-manggil, itu penting. Ya, terus kostum. Kostum setidaknya ya, jangan sampai gado-gado kostumnya. Setidaknya pas pembelajaran Quran itu kostumnya diatur. Seragam semua, ada yang pakai tayo, ada yang pakai itu kan nggak asik ya. Ada yang tayo, ada yang rogi, ada yang macam-macam. Ada yang pakai kopiah, ada yang nggak pakai kopiah. Untung nggak pakai celana pendek. Nah itu Ustazah saya. Insya Allah itu kalau saya sendiri Ustazah, yang penting coba Ustazah tetap dengan model yang seperti tadi, telaten terus intonasi santun dari awal sampai akhir harus dijaga. Pola urutan membaca permanen. Terus kostum sesuai dengan seragam sekolah itu juga harus selalu diingatkan. Kalau saya menambahi 1 Ustazah, nanti biar dilanjutkan Ustadz Rozi. Kalau saya menambahi, nanti jika kita mengingatkan sesuatu hal itu ada 2 cara. Misalnya dari 1 kelompok itu semuanya tidak pakai, yang pakai seragam hanya 1 misalnya. Nah, kita bisa apresiasi di hari berikutnya yang pakai seragam tadi, terima kasih pakai seragam, mudah-mudahan yang lain juga mengikuti dan seterusnya. Ya gitu ya. Insya Allah itu jangan sampai kita
karena kecapean tiap hari mengingatkan gitu ya, tetap diingatkan ya. Jangan sampai kita capek di situ. Terus, saya belum melihat ada mengingatkan murojaah yaumiyah. Nah, ini ya. Murojaah yaumiyah. Ini kalau saya memandang dari sudut pandang tahfidz. Ya. Jadi ustadz sekalian, saya mengingatkan lagi ada tugas murojaah yaumiyah, yaitu anak-anak menyetorkan paling jelek voice note ya dalam satu hari itu di jam berapapun terserah, itu yang penting sudah ditentukan murojaahnya hari ini, murojaahnya besok, itu di luar KBM. Kita hanya mendata saja. Ketika KBM berlangsung, setelah menyapa anak-anak, kita juga menyampaikan, alhamdulillah kemarin yang sudah menyetorkan murojaah hariannya ini. Itu aja, hanya mendata saja. Ya, karena apa? Dibiasakan itu. Karena hafalan kita kan targetnya tidak 1 juz, bahkan 10 juz ya Pak Agus. 8 juz apa 10 juz. Nah, itu. Kalau kita tidak mengontrol, telaten untuk mengontrol, mendampingi anak-anak, setidaknya anak-anak sudah murojaah itu loss lagi, hilang lagi. Dan irama temponya ada yang cepat terus gitu. Itu juga ingatkan, temponya dilambatkan. Insya Allah itu Ustadz tambahan sedikit dari saya, murojaah yaumiyah, ketelatenan, menjaga kesantunan bahasa dari awal sampai akhir sekalipun sinyalnya beragam, ya gitu ya. Santun wajah juga penting. Ya, insya Allah itu yang jadi tambahan saya. Yang selanjutnya kami persilahkan Ustadz Rogibi untuk mengatur siapa yang giliran untuk evaluasi selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rogibi, Pak Agus, nyambung kah? Ustadz Razi ya, Ustadz Razi. Hilang. Kok tambah hilang Ustadz Rogibi? Ustadz Razi nggak ada suaranya. Laptop kan Ustadz? Ini laptop atau HP Ustadz? Laptop. Diganti HP Ustadz. Yang laptop perlu ganti kan? Laptopnya. Speaker yang... Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muncul? Sudah, Ustaz. Gambarnya? Oke. Sudah kelihatan saya? Enggak, ngecek saja. Ngecek kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sudah muncul suara saya. Lanjut Ustaz. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ba'd. Ya, yang saya hormati Ustadz Mansur selaku Kepala Sekolah SDIT 1 Darussalam dan juga teman-teman trainer, tak lupa pula Koordinator Al-Quran Ustadzah Kuni beserta teman-teman seperjuangan pendakwah Al-Quran. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah telah menakdirkan kita bisa untuk bersama-sama bertemu dalam media sosial, yaitu acara evaluasi supervisi. Semoga acara ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengumuman, nah tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Ustadz Rogibi, Ustadz Baihaqi, itu sudah lengkap semuanya. Kalau saya absen, coretan-coretan saya itu mulai A sampai Z ya, sehingga saya harus ngomong apa lagi kan begitu. Nah, berikutnya, di sini saya tidak menyampaikan poin-poin yang sangat
banyak sekali, akan tetapi mungkin sedikit yang belum tersampaikan, artinya mewakili untuk teman-teman semuanya. Apa itu diantaranya? Yang pertama adalah, nah, karena pembelajaran kita itu virtual atau online, artinya tidak sama dengan saat reguler. Artinya tidak sama itu apa? Kendala-kendala yang telah disampaikan oleh Ustadz Rogibi, Ustadz Bayhaqi, ya, yang sudah kita simak. Cuman nanti saya kepingin ngecek sejauh mana tangkapan-tangkapan ya, mungkin saat mendengarkan kedua guru kita tadi itu, apakah benar-benar sudah dipahami atau betul. Ya, itu nanti endingnya saja. Nah, berikutnya, tadi saya mengamati ya, materi ada tajwid, ada jilid 4, dan juga ada tahfidz kebagian di jam pertama. Nah, satu hal, karena Lembaga SDIT 1 Darussalam ini menyelenggarakan pembelajaran atau KBM. Bentar. Ini Ustadz Rogi pakai topeng ini ya. Assalamualaikum. Jangan-jangan terputus lagi nih suaranya. Suaranya jelas, tapi gambarnya belum. Oh, sinyalnya mungkin karena jauh dari Kalimantan. Coba. Oke, saya sambung saja ya langsung ya. Yang pertama adalah saat saya mengamati pembelajaran Al-Quran, yaitu materinya tajwid. Nah, karena sebentar lagi anak-anak yang tajwid itu merupakan ya kelompok tertinggi sehingga mempersiapkan diri untuk kegiatan munakosyah. Kan begitu. Nah, sehingga masih kita jumpai beberapa anak saat materi tajwidnya itu sudah di pertengahan ya, dalam artian bacaan Al-Qur'annya masih belum terjaga secara baik dan kuat ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Rogibi tadi itu, beberapa hal poinnya adalah terutama saat membaca anak-anak itu masih butuh ya latihan ya saat membaca tidak sembarangan menarik nafas. Jikalau nafasnya tidak kuat, maka harus tahu posisi mewakofkan dan mengulanginya atau ibtidah itu harus tepat. Ya. Terus kemudian kekuatan makhorijul huruf ini menjadi sebuah catatan penting. Ya, saya kira menjadi catatan penting karena apa? Saat munakosyah itu anak-anak juga ada nilai fasohah sendiri. Kemudian ada nilai tartil sendiri. Nah, ini menjadi suatu hal yang tidak bisa kita sisihkan karena mengingat kalau sudah sampai materi tajwid itu biasanya Al-Qur'annya sudah tidak terjaga lagi. Karena tartil itu merupakan pondasi utama, ya kan? Kalau teori tajwid, insya Allah kalau tartilnya bagus, ya teori itu kan akan mengikuti. Nah, poin yang nomor 2 masih pada materi tajwid. Saya kira pernah saya jumpai saat kemarin saya terakhir memandu khotaman. Ya, ini juga masih berlaku untuk anak-anak yang kami supervisi tadi, ya. Kami mengamati anak-anak yang membaca komentar ya soal teori tajwid ya, misalkan hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5 dan seterusnya. Saat pelajarannya itu adalah idgham bihunnah. Ya, idgham bihunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya nun mim wawu. Nah, mereka saat mengomentari ya kalimat yang sebelumnya seperti dibagi 5 itu apa saja? Idhar halki idgham bihunnah
idgham bila gunnah. Saat membaca bahasa kalimat Indonesia itu kayak didengung-dengungkan. Wis pokoknya mantap ya, nggak ada kurangnya, tapi saat membaca ayat, lah ini malah kelenderan. Kelenderan itu malah kepeleset semua. Waktunya idgham bi gunnah nggak dengung. Ini kan bikin gimana gitu kan begitu. Artinya bikin gemes ya. Nah, ini yang harus diantisipasi untuk kita semuanya. Sehingga apa? Bahwa membaca Al-Qur'an ya dengan kualitas tartil itu menjadi pondasi yang harus kita tekankan ya. Dan juga pada kualitas ya ketajaman huruf saat membaca pastikan ditekan yang kuat. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Nggak apa-apa secara tempo kalau dia itu posisinya, ya kan, masih kayak kelompok tadarus, masih dia jilid 2, itu kan masih awal. Nggak apa-apa, nggak usah terburu-buru cepat daripada saat membaca jilid 2, saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallah hum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Dia cepat-cepatan. Artinya apa? Di situ kalau misalkan menghadapi munaqasyah tartil, dia pasti banyak yang terkoreksi hukum bacaannya. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Bayhaqi juga terkait apa itu bahasa Ustadz Bayhaqi kan menyantunkan kan begitu ya, bahasa yang kita sebagai seorang guru, tadi ada malaikat di samping saya itu mengatakan, guru ini kok gak senyum belas, sehingga saya juga diam, wis nggak usah ikut-ikutan, saya kan begitu, ini urusan apa supervisi kan begitu ya, sehingga saya sampaikan walaupun toh kita punya masalah, jangan diketok-ketokkan lah ya, artinya apa, tetap senyum ya, mengingat apa, anak-anak itu kalau di rumah ada sebagian yang didampingi oleh umi dan abinya. Ya. Mulai A sampai Z itu senyumnya mahal sekali, kan begitu ya. Alhamdulillah nggak sampai ismam ya. Tapi ini menjadi sebuah keelokan seorang guru ya saat membaca sehingga bisa menghambat mood atau tidaknya anak-anak, kan begitu. Begitu anak salah ya, atasnya mana itu tadi nggak disimak, nah itu akhirnya apa, langsung down, akhirnya bingung, konslet semua. Nah ini ya, ini harus kita bangun betul ya, kita jiwa murabinya ada kan begitu ya. Nah jiwa murabinya ada, mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan ya. Saya kira sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman, tinggal kita buka apa itu tanya jawab saja ya. Jangan sungkan-sungkan bertanya ya. Kalau hanya jadi pendengar ini kan kayaknya kayak radio. Nah, silakan bertanya. Barangkali ada yang belum jelas. Insya Allah nanti kalau kami bisa menjawab, kami jawab. Ya, kalau misalkan belum bisa jawab, akan kami rapatkan bertiga ya. Akan kami rapatkan. Assalamualaikum. Duh, gak muncul lagi ya. Silakan yang mau bertanya barangkali, Ustadz Agus. Nah ini kalau nggak ada yang tanya berarti paham semua ini ya. Baik, Ustadz Agus, barangkali bisa dipandu kembali untuk teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan, khususnya terkait dengan pembelajaran. Atau Ustadz Agus menambahkan dari yang sudah antum supervisi, Ustadz. Ya, Ustadz. Ini Ustadz Raji sudah kah? Kami hilang. Baik, Ustadz Agus, ya, jadi teman-teman kita tahu bahwa kita itu ada
3, kemudian ada 4. Ustadz Agus ini memang sengaja kemarin saya saat menyampaikan ke Ustadz Yusuf itu dilibatkan karena ditujukan adalah biar nanti Ustadz Agus di saat mengawal di bulan-bulan berikutnya jika masih sistem online itu sudah dengan pribadi tidak bergabung dengan kami karena kita sudah tahu pola bagaimana nanti di dalam evaluasi secara langsung. Karena memang Ustadz Bahdi maupun Ustadz Rozzi bahwa sekali lagi adalah kami sangat membayangkan saat panjenengan ngajar itu saya di posisi panjenengan. Sehingga dan saya di beberapa kelompok mencoba memang hal yang saya lakukan mengajar di tahsin. Nah, di tahsin itu karena polanya memang tidak jauh berbeda dengan anak-anak karena ada hafalan juga sehingga hal-hal yang saya lakukan di tahsin itu kayaknya kalau di anak-anak juga memiliki pola yang sama. Hanya saja mungkin untuk anak yang tingkat SD ini jauh membutuhkan sekali yang disampaikan oleh Ustadz Bahdi adalah kesabaran, ketulusan dalam mendampingi. Karena tadi saya amati subhanallah teman-teman sudah cukup bagus. Artinya pola-pola tadi itu coba kita sempurnakan, kita maksimalkan di titik tertentu, terutama kayak kita itu sudah klik nyetel kaset, nyetel video yang skenario-nya sudah berjalan seperti action lah, sehingga tidak perlu ada pembenahan-pembenahan. Nah, ini sebagai evaluasi mengaji anak, sehingga kita sudah tahu capaian-capaian anak, karena memang kondisinya adalah tidak bisa bertatap muka langsung. Ustadz Agus, monggo, apa pengalaman bersama kami dalam pembelajaran, dalam pengawalan di teman-teman, juga masukan kepada teman-teman seperti apa, monggo silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang belakang enggak dengar ya? Ya, terima kasih banyak Ustadz Robibi. Sedikit saja apa yang kemudian saya amati, karena semuanya tadi sudah terangkum dari apa Ustadz Robibi sendiri ya, sudah terangkum lengkap dari apa tahapan mengajar dan seterusnya itu Ustadz Bahdi dan Ustadz Rozzi dan seterusnya. Ustadz-ustadzah yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Memang di SDIT ini ustadz-ustadzah SDIT 1 ini betul-betul ini umi yang sesungguhnya itu Ustadz ya, Ustadz Robibi, Ustadz Rozzi dan Ustadz Bahdi. Karena nggak ada ustadznya, jadi umi memang, umi semuanya. Ustadzah semuanya luar biasa ya. Ini kalau saya sangat apresiasi terkait dengan aktivitas pembelajaran Quran yang selama daring ini, dan guru Al-Quran inilah yang menjadi ujung tombak, dan kemudian di pertemuan pertemuan dengan murid mungkin yang lebih banyak tatap mukanya itu adalah ustadzah guru Quran ini, luar biasa dari pagi sampai siang, bahkan ada yang sampai malam itu Ustadz ya. Ya, di bawah tidur ya. Ya, ustadzah dari sekian banyak tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Robibi, Ustadz Bahdi dan Ustadz Rozzi, semuanya sudah tersampaikan dengan jelas dan seterusnya. Untuk lebih detailnya nanti silakan saudara-saudara semuanya untuk memberikan pertanyaan atau meminta penjelasan dan seterusnya, saudara. Yang saya lihat, saudara, mungkin ada sedikit saja ya, Ustaz, terkait dengan semuanya tahapannya sudah bagus ya, dan kemudian respon dan juga pengayoman saudara semuanya sudah luar biasa bagus ya. Tinggal ditingkatkan lagi tadi apa yang disarankan oleh trainer kita. Kemudian ini menjadi catatan dan PR kita sampai hari ini, dan nanti mungkin ini ada masukan dan juga trik dari Ustadz Bahdi khususnya nanti ya di tahfidz ya, karena memang terkait dengan tempo bacaan ketika menghafal ini, ketika anak sudah tartil, tapi ketika masuk di tahfidz, apalagi yang tahfidznya nanti atau paskanya atau yang lain
lainnya itu tidak dipegang oleh guru tartil itu berubah. Dan ini kita lihat tidak hanya di satu unit ini, tapi hampir di semua unit terjadi seperti itu ya. Sehingga kemudian tartilnya di tahfidz itu hampir-hampir hilang ya. Kecepatan membacanya betul-betul cepat sehingga kemudian tajwidnya lepas ya, terus makhrajnya juga dan seterusnya. Ini menjadi PR bagi kita bahwa tartilnya Umi itu di tahfidz tetap harus dijaga ya, harus dipertahankan. Nah, terkait dengan target dan seterusnya ini Ustazah, ini kembali kepada unit nanti misalnya ketika pembelajaran ini karena durasi dari Ustazah di SD ini adalah 40 menit gitu ya. Otomatis dari target materi baik ketika yang masih tartil ada hafalan dan seterusnya otomatis itu akan turun ya dari sisi hasilnya nantinya. Walaupun di UMI tidak menurunkan target begitu ya, tapi di aplikasi di di fakta pembelajaran di lapangan itu otomatis Ustazah akan berkurang. Nah, ini yang kemudian nanti dikondisikan bagaimana menyesuaikan itu atau dikomunikasikan sehingga kemudian targetnya ini betul-betul sesuai apa yang kemudian Ustazah lakukan. Sehingga kalau misalnya targetnya 1 tahun itu misalnya hafalan dan bacaannya harus sekian dan seterusnya kemudian turun, maka kemudian ini menjadi catatan evaluasinya. Karena di daring ini kita juga harus maklumi kondisi tadi. Misalnya kalau tadi Ustaz Rogibi kemarin partner dengan saya saat online itu kan ini terjadi juga tadi bisa di Ustazah Umi Nasihah ya. Anaknya baca jelas itu, tapi ustazahnya belum kedengaran dan seterusnya. Ini gangguan punya ustazahnya gitu. Sama Ustaz Rogibi juga kemarin gitu. Kok nggak gerak ya? Padahal yang nggak gerak itu punyanya Ustaz Rogibi, punya kita semua gerak semuanya begitu ya. Ini hal-hal seperti ini yang kemudian harus kita maklumi ya. Sehingga tadi itu ketika tempo kita, bahasa kita dan seterusnya ketika ada kondisi-kondisi seperti itu tetap kita pertahankan, jangan berubah ya. Tadi misalnya yang kata-kata santun dan seterusnya, kondisi seperti itu harus kita pahami ya. Bisa jadi yang gangguan di kita atau di murid kita ya, ini kita maklumi karena ini kendala yang ada di pembelajaran online. Dan alhamdulillah Ustazah sudah beradaptasi sudah sekian bulan ini. Kalau hitungan pembelajaran kan sudah masuk 2 bulan ya, 2 bulan pembelajaran, walaupun kalau dihitung dengan tatap muka Ustazah belum ada 2 bulan ya, hanya 1 bulan lebih sedikit begitu. Nah itu Ustazah beberapa yang saya dapat ini. Pertama terkait dengan tadi itu hafalan di tahsin juga dan juga di pascanya nanti kecepatannya dan seterusnya, dan ini kan berpengaruh. Kalau yang hal-hal lainnya yang saya sudah note tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz kita semuanya, saya tidak mengulang kembali. Mungkin itu Ustaz Rogibi, Ustaz Behaki dan Ustaz Fahrul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus. Ini harapannya adalah pola yang sudah kita kawal dan kita arahkan ini. Ustadz Agus sebagai tangan lanjutan kita di dalam proses pembelajaran. Ya, artinya hasil dari apa yang sudah mungkin celah-celah yang sudah kita sampaikan tadi ini sebagai tindak lanjut nanti Ustadz Agus secara berkala nanti mengawal. Dan justru bisa nanti fokus pada teman-teman yang memang butuh, terutama menyelesaikan kelompok-kelompok yang masih heterogen, masih campur-campur. Kita campur-campur saat di kelompok saja itu agak kesulitan, apalagi kalau dalam online ini yang waktunya terbatas, maka sampai oleh Ustaz Bayaki adalah sedikit agak menggoyahkan tensi kita, ya, sehingga perbanyak makan belimbing wuluh ya, biar tensi kita selalu stabil, atau belimbing atau markisa ya, itu jangan sate ya, itu malah bisa tinggi ya itu dari saya, karena kalau saya mengalami paling juga ayo nak yang keras, padahal kita yang
low kanunya apa sinyalnya. Ini didengerin nggak denger, lebih keras. Katanya anaknya, ini kok ustadznya jadi ngamuk ya. Jadi itu sekali lagi sedikit menggoyahkan, apalagi belum ada hal-hal tadi yang mengganggu pikiran sehingga juga akan berdampak. Maka ini sekali lagi, ayo Bismillah kita atur sedemikian manajemen dari emosi kita. Insya Allah akan menjadi berkah buat kita semuanya. Amin. Oke, Ustadz Agus bisa sesi tanya jawab biar tidak diam-diam teman-teman ini. Nggak tahu diam kenapa. Baik, tafadhol Ustaz sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan. Karena kami juga jujur, insya Allah Ustazah justru kalau kita pandang lebih berpengalaman. Karena ini kami juga belum pernah mengalami yang seperti ini, online terus gitu ya. Tapi setidaknya kita berikan membagi pengalaman di lembaga-lembaga lain yang juga kondisinya sama. Baik, tafadhol Ustaz Akuni, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, sudah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustazah Kuni. Ustazah Kun. Baik hati Ustaz. Tentang murojaah yaumiyah. Baik, yang nyala biar miliknya saja. Mungkin nggak pakai Kedengaran, mic, barangkali bisa. Pakai speaker mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan. Loh, ya kan? Kalau Ustazah Sudah kah? Pak ini menggema. Kalau untuk murojaah yaumiyah, untuk guru Umi memang selama ini belum ya Ustadz ya. Karena dari guru tafidnya atau walasnya itu sudah memberikan tugas. Jadi kami takut tugasnya itu tumpuk-tumpuk murojaahnya Ustadz. Itu seperti apa Ustadz? Karena kan banyak yang curhat itu kalau tetangga itu. Baik Ustaz Akuni, saya jawab langsung ya. Terkait dengan murojaah yaumiyah tadi, saya gini yang pertama. Yang pertama itu saya mengasumsikan bahwa SDIT 1 itu sudah punya program tahfidz sendiri di luar jam tartil. Betul apa betul? Betul apa betul? Iya apa betul? Terus Ustaz. Betul ya? Hah? Jawab apa itu? Gak kedengaran. Yang sebatas yang saya tahu itu di SDIT 1 semuanya merata mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada tahfidznya, bahkan ada tahfidz tahasus super nggak tahu tahasus lah gitu ya. Artinya ada jam tahfidz di luar tartil, betul ya? Saya luruskan dulu infonya. Betul Ustaz. Ya, mengangguk aja pakai bahasa isyarat kalau memang sulit untuk didengar. Nah, berarti saya berasumsi ketika tartil tidak perlu menyentuh tahfidz. Gitu ya. Mestinya ketika tartil sudah masuk pembelajaran tartil aja. Karena apa? Yang pertama, waktunya kan singkat itu, 40 sampai 45 menit. Online singkat lagi. Kira-kira seperti itu gambarannya. Sehingga tahapan tahfidz insya Allah cukup di backup oleh guru masing-masing. Kalau memang asumsi saya seperti itu. Biar pembelajaran tartilnya itu berjalan dengan baik. Yang artinya murojaah yaumiyah itu mestinya PR-nya guru tahfidz. Sekaligus guru tahasus. Kira-kira begitu. Lah, berhubung yang saya dengar selama 3 kelompok yang saya supervisi, itu selalu ada hafalannya. Sekaligus ada nambahnya. Kan jadi bingung. Oh, berarti ini di tartil ada tahfidznya juga. Sehingga sekalian aja barangkali yaumiyah itu juga teragendakan di tartilnya. Itu Ustazah. Makanya saya tadi ya ada proses kayak nagih itu.
Loh, mana yaumiyahnya kok nggak diingatkan gitu loh. Misalnya tadi nggak ada proses tahfidz yang sampai juga nambah, ya asumsi saya berarti mereka sudah terhandle di kelompok tahfidznya masing-masing. Artinya murojaah yaumiyah itu bukan PR-nya guru tartil, namun guru tahfidz. Gitu ya? Iya. Mafhum ya? Sekaligus menambahkan tadi Ustadz, karena pas waktu saya melihat kelompok yang di tahfidz super tahasus, tadi kan setelah memurojaah, iya, pagi tadi nimbrung pagi tadi itu super tahasus. Itu apa di kondisi online begini, mungkin ada penjelasan tambahan enggak kira-kira? Karena tadi saat setor hafalan itu anak menghadap tembok. Nah, menghadap tembok, kameranya di depan. Ya, halo? Ya. Ya, halo. Pasca tartil tadi Ustaz. Tahfidznya pasca tartil. Oh, yang pagi tadi 6:30. 6:30. Pasca itu. Kalau pasca itu ya. Iya, pasca tartil itu. Saya kira katanya tadi kelompok super. Super. Nah, tadi kan saat setor sama aja kalau pasca. Oh ya, maksudnya itu saat setor tembok. Ya, nah saat menghadap tembok begini kan HP-nya di depan, terus begini kan kedengaran. Nanti kalau nggak buanter. Nah ini apakah di model ini nanti juga tidak perlu mendekatkan mulutnya ke speaker atau tetap menghadap tembok? Karena tadi ada yang suaranya pelan, nggak kedengaran gitu loh. Mungkin ada modifikasi baru. Baik. Saat setor hafalan. Baik, itu pertanyaan yang sangat baik sekali oleh Ustaz Rohibi, ya mantap. Jadi gini penjelasan terkait dengan menghadap tembok itu memang yang pertama ada dua pilihan Ustazah ya. Yang ini saya coba praktekkan. Jadi bisa sekaligus membelakangi atau sampingnya gini. Letakkan atas Ustaz, bisa lebih. Oh ya. Nah, ini misalnya tembok inilah. Seperti ini Ustaz di sampingnya. Nah, itu. Atau seperti Ustaz Rohibi tadi membelakangi, hanya harapannya tetap kalau bisa pakai headset itu maksudnya. Kalau ada headset silakan membelakangi seperti itu. Kalau enggak sampingnya gini Ustaz. Hanya maksudnya itu memastikan bahwa dia benar-benar tidak melihat mushaf. Gitu ya. Benar-benar tidak melihat mushaf. Pasca pun sama. Untuk setor saja. Kalau murojaah silahkan. Kita menghindari suuzon. Karena kayak gini nih, saya melihat Al-Quran bisa ini. Gitu loh. Bahkan HP sedang kita lihat Al-Quran dan seterusnya bisa. Nah, tidak membantu mereka. Ustadz, kalau saya memejamkan mata, itu boleh sekalian. Nah, kan nggak enak kalau saya bilang, Ustadz, kalau saya menutup mata, ya kan nggak enak dilihatnya. Makanya di samping gitu. Kalau Ustadz kita pakai modifikasi menutup mata aja, ya kami persilahkan. Tapi nampaknya kok di layar melihat orang menutup mata kok nggak elok gitu ya. Itu Ustadz ya. Nah itu mata satu Pak Rohibi. Ada yang pakai masker langsung suruh nutup kan gini Ustadz. Silahkan. Prinsipnya sebenarnya bukan berarti mempersulit mereka, justru membantu mereka agar kita itu benar-benar tidak melihat, karena kondisi seperti ini masih memungkinkan anak-anak itu melihat Al-Qur'an atau membuka Al-Qur'an sekalipun kamera ini di depan loh. Saya ini sedang mau buka Al-Qur'an misalnya. Lah Ustazah nggak tahu kan? Saya murojaah aja diingatkan mesti langsung lancar. Tapi kalau sudah seperti ini pastikan menghadap tembok, ya miring gitu Ustaz Rohibi. Miring. Nah, kita pastikan. Kalau misalnya Ustadz anaknya jujur ya kami persilahkan. Kok nampaknya sulit dan lain-lain ya silahkan. Tapi kalau saya yang ngajar pas tidak suruh di menghadap tembok. Baik, seperti itu Ustazah. Ustadz Rohibi, barangkali ada yang ditanyakan yang lain?
Yang lainnya silakan. Sudah. Kesini aja kali ya, Ustaz. Enggak apa-apa, itu kan dia bawa HP. Enggak, HP-nya sudah out kok. Loh, out. Saya mati. Wah. Linda mau tanya. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini yang mengenai Ini itu wawancaranya loh. nggak ada, ini mati juga. Mati semua di sini. Ini Ustaz yang untuk murid saya tahfidz ini dia sudah selesai juz 29. Ketika store ulang itu bacaannya cepat betul, terus panjang pendeknya itu susah dibetulkan karena sudah lancar tapi bacaan panjang pendeknya dengunya masih belum tepat. Terus seperti apa ya? Karena seumpama datang ke sekolah pun nggak bisa. Mungkin ada solusi. Wis tartel apa urung? Dia belum tartel Ustaz. Aja disengane urung tartel kok disengane. Gua udah jawabannya. Suara khas ini. Ustaz Bayaki, monggo dibantu. Ustaz Rozi, silakan. Ada pertanyaan dari Ustazah Ida. tadi. Ida bertanya, bagaimana jika ada anak yang belum lancar tapi bingung menjelaskannya. Nah, ini disuruh datang juga bisa. Nah, ini Ustadz Rozi mungkin gimana, atau gurunya datang ke sana ya, datangnya anaknya ya, kalau disuruh ke sana nggak bisa. Belum lancar apa ini? Anaknya tadi sudah tartil. Sudah tartil. Oh, anaknya belum tartil tapi sudah hafal, sudah selesai hafalan juz 29. Ya. Nah, ketika setoran itu tajwidnya tidak standar, tadi dan panjangnya dan Belum seterusnya. tartil tapi belum lulus. Ya, dia belum tartil, Ustaz. Baik, ini ganti yang jawab atau saya dulu? Ustadz Bayaki, monggo. Ya baik, Ustazah Ida ya, sudah baik pertanyaannya itu sangat baik karena memang kasus seperti ini tuh banyak dialami oleh lembaga banyak itu. Mereka sudah menerima anak yang masuk mutasi atau mungkin dari TK-nya sudah mendapatkan hafalan banyak, namun kurang standar bacanya, gitu ya. Nah, kalau saya pribadi Ustadz itu salah satu cara untuk menstandarkan bacaan mereka adalah salah satunya adalah mengirimkan voice note dengan tempo. Ya, misalnya ini urusannya tempo, maka meminta mereka mengirimkan voice note dengan tempo yang lebih pelan, yang hafalan mereka yang sudah dihafal. Contoh, misalnya 29 sudah selesai, bahkan sudah munakosa mungkin. Nah, itu ada kewajiban dia untuk mengirimkan voice note biar kita tahu kondisi hafalan juz yang sudah dihafal tadi itu, apakah temponya, apakah bacaannya. Lah, baru akan selalu kita evaluasi juga voice note, Ustaz. Nah, gitu ya. Biar waktunya lebih fleksibel. Karena itu tentu menuntut waktu di luar KBM. Karena kita sedang menata hafalan yang sudah, nah itu. Biar waktunya fleksibel aja. Jadi mereka kirimkan, kita mengingatkan kembali, mengevaluasi pun voice note juga. Contoh ya, mereka ternyata mengirimkan al-muktabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal, kan itu tentu temponya terlalu cepat. Nah, PR-nya mungkin di tempo. Temponya coba pelankan, kasih contoh satu ayat.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti ini. Lah, satu surat belum tuntas temponya seperti yang dicontohkan, jangan menuju ke surat berikutnya. Voice note saja. Lagi-lagi itu urusannya fleksibel aja. Karena sebenarnya sudah dihafal, sudah pernah dihafal sebelumnya. Sebelum masuk di SD barangkali. Gitu ya, di Darussalam maksudnya, SDIT 1 Darussalam. Nah, kita minta mereka mengirimkan voice note. Tidak mengikat waktunya, yang penting kalau misalnya 29 ya tiap surat. Ya, kalau ternyata urusannya tempo, kita berikan contoh tempo. Kalau urusannya dengan ketajaman huruf, kita berikan contoh ketajaman huruf sebagian saja. Selanjutnya mereka meneruskan ayat-ayat berikutnya dengan bacaan yang kuat tadi seperti yang kita contohkan, singkat. Gitu ya. Mengevaluasinya tidak harus setiap hari. Ternyata kita sempatnya besoknya, ya tentu kita sempatkan. Gitu ya. Baik, seperti itu Ustadz. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi atau barangkali ada hal-hal yang lain dari Pak Rozi atau Ustadz Rohibi terkait dengan anak-anak yang Ustadz Rozi, silakan. Alhamdulillah, ya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Baihaqi ya. Jadi memang problem orang menghafal itu beraneka ragam. Yang harus kita pahami bahwa mereka hadir di Darussalam itu memang semuanya tidak tujuannya menghafal. Karena juga program lembaga, keinginan orang tua, sehingga kita sebagai ustadz atau ustadzah harus mau tidak mau memfasilitasi. Nah, terkait bacaan atau hafalan anak, misalkan juz 29 sudah tuntas. Nah, kendalanya itu karena tartilnya tidak standar. Panjangnya dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Nah, itu kalau sudah melekat, ya artinya selain yang disampaikan oleh Ustadz Baihaqi terkait tempo, ya kan, mengirimkan voice note, terkadang juga bisa jadi kalau karakter atau modelnya anak itu berbeda pada umumnya, maka kita harus memiliki porsi waktu yang lebih. Seperti contoh, ya kan, misalkan strategi 1 yang disampaikan oleh Ustadz Baihaqi terkait voice note, ya kan, kita sebagai guru sudah mengirim dengan tempo pelan, kemudian anak sudah mengirim kembali tapi masih belum mampu, maka kita bisa ya langsung pusatkan perhatian kita. Artinya apa? Kita lebih memiliki waktu atau porsi lebih banyak, lebih perhatian pada anak tersebut, yaitu bisa langsung lewat video call secara mandiri atau pribadi. Nah, sehingga hal ini tentunya menjadi sebuah solusi. Kalau misalkan kita biarkan, kita banyak jumpai anak-anak yang sudah hafal, baik itu hafalnya masih setengah-setengah, bahkan sudah hilang, atau sudah hafal tapi bacaannya nggak standar. Tapi kalau kita secara mandiri belum fokus, ya maka nanti mengakibatkan anak itu menjadi sebuah kebiasaan yang terus-menerus, sehingga nggak ada sebuah tanggung jawab untuk memperbaiki. Jadi gitu. Jadi upayanya yang pertama strategi Ustadz Baihaqi ya, kalau tidak mempan, kita sebagai guru langsung saja, mungkin ketika jam kosong ya kan, atau mungkin saat kita luang, mereka luang, maka kita bisa video call langsung untuk membacakan satu surat. Tidak langsung satu surat, mungkin bisa apa? Bisa 1/4 surat. Ya, dengan cara apa? Memperbaiki sebuah bacaannya, yang panjangnya dibaca pendek, atau mungkin dengung-dengungnya banyak yang konslet dan lain sebagainya. Dan tentunya satu lagi, kita butuh yang namanya checklist. Biasanya kan teman-teman guru itu seperti yang tadi kita saksikan ya, anak setor itu tidak ada perhatian standar checklistnya harus kita sepakati seperti apa. Itu suatu hal yang penting. Bisa jadi saat proses dia setor itu belum ada ya perketatan atau ketatisasi. Ya, perketatan dalam menerima setoran, sehingga yang penting mereka hafal saja terus kemudian kita centang. Ini mengakibatkan
mengakibatkan dampak yang luar biasa. Akhirnya apa? Betul mereka hafal, tapi bacanya nggak standar sama sekali. Menghafal misalkan juz 29, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, mereka hafal tapi nggak standar. Artinya apa? Bisa jadi kita mungkin agak tidak ketat saat menerima sebuah evaluasi tersebut. Yang penting mereka hafal. Sehingga asumsi sebuah tahfidz itu tidak hanya menerima setoran saja, yang penting dia itu menyetorkan hafalannya tapi nggak standar. Sehingga apa? Kalau ini menjadi sebuah habit, ya, habitual action atau kebiasaan yang terus-menerus, maka ini susah untuk dirubah. Akhirnya kerja 2 kali. Ya, belum nanti melihat kondisi karakter anaknya, tipikalnya tidak seperti anak umumnya. Ya kan? Anaknya malas-malesan, disuruh duduk, mereka malah apa loncat-loncat, disuruh dia malah sembunyi di bawah meja, ya kan? Goda temennya, goda gurunya, dan lain sebagainya. Ketika dia itu dijelaskan, kelihatannya apa? Melihat kamera, tapi arwahnya kemana-mana. Akhirnya nggak fokus, kan begitu. Nah, ini menjadi sebuah catatan tersendiri terkait apa? Ilmu didaktik metodik yang harus dikuasai oleh seorang guru. Ini penting sekali. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Terima kasih. Baik, begitu Ustadz Agus. Tadi saya jadi teringat ilham tadi, Ustadz. Yang ilham yang di Ustadzah Tisna tadi. Nah, itu juga harus ada treatment itu, treatment lanjutan untuk tempo yang mereka harus kirimkan voice note di ayat yang sudah dihafal hari ini. Nah, saya kan kebetulan aja tadi sangat penasaran di pasca, tapi saya yang gagal fokus, jamnya selisih 1 jam tadi. Akhirnya saya dapat satu anak yang ilham tadi. Nah, contoh Ustaz, itu. Ya. Coba ada masukan tambahan 1 kali, Ustadz. Ini mumpung saya masih ingat ya. Ini kalau melihat Ustadz Rogibi, saya langsung hilang semua ini ya. Ya. Saat supervisi untuk teman-teman guru yang mengajar tartil khususnya, nah artinya media itu menjadi suatu hal yang penting. Artinya alat peraga, media dalam hal alat peraga. Nah, karena kita sifatnya adalah virtual, online, maka ada sebuah keterbatasan. Mungkin kalau bagi anak-anak yang mengikuti pakai aplikasi Zoom, ini insya Allah mudah. Karena kemarin kan sudah disosialisasikan. Teman-teman guru silakan mendownload, yaitu di aplikasi terkait Santri Umi. Nah, sehingga tadi ada teman guru yang saat menjelaskan, ya, menjelaskan dia karena pakai video call, bukan pakai Zoom, sehingga apa? Menghadapkan buku jilidnya itu untuk dijelaskan, dihadapkan ke kamera. Kalau model seperti ini kan terbalik. Ya. Coba Ustadz Rogibi dicek, dihadapkan. Kalau Zoom tidak terbalik, Ustadz, tapi kalau Web terbalik. Nah, video call kan terbalik. Sehingga yang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Saya pun juga bingung, lah ini tulisannya cetakannya masa salah kayak gitu. Nah, kalau Zoom maksudnya bukan terbalik atas bawahnya. Artinya kan kalau Zoom seperti ini kan normal ya. Tapi kalau kita coba video call, ya pakai kamera depan. Nah, akhirnya apa? Kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan. Saya mau menyalahkan apa itu percetakan nggak mungkin. Ini sudah terkontrol quality apa itu percetakannya. Sehingga apa? Oh, karena pakai video call. Maka alternatifnya bagaimana? Cukup misalkan buku jilidnya ini ditaruh di meja. Nah, pakai kamera belakang. Ya, pakai kamera belakang. Betul. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Yang penting catatannya adalah tidak goyang. Kameranya tidak goyang. Nanti goyang kan bingung ya. Nah, pastikan ya walaupun toh tidak memiliki apa itu jagrak seperti ini, paling tidak itu ada apa ya? Penyangga ya. Kalau bahasa sini kan jagrak. Minimal itu punya disandarkan pada buku ya atau disendekkan. Gitu ya. Nah itu sehingga apa? Anaknya nggak bingung dilihat kanan kiri atas ke kamera kok terbalik tulisannya. Saya juga bingung ya melihat Ustadz Rogibi ya. Oke, terima kasih. Monggo dilanjutkan bagi yang lain. Ini terbalik Ustaz? Terbalik nggak?
Kalau Kalau Zoom Zoom tidak, Ustaz. Kalau Zoom, video call, terutama video call itu ya. Oh. itu terbalik. Ustaz. Oh iya. Baik, terima kasih. Untuk yang tadi yang juz 29 itu capaian jilidnya baru nyampe berapa kok belum tartil itu? Juz 29. Sudah gorib, Ustaz. Gorib akhir ini. Iya, sudah gorib itu, Ustaz. Lu. Sudah gorib. Berarti yang masalah yang siapa ini? Iya. Oh iya. Saya tadi menjelaskan jika dia mungkin jilid rendah. Kalau jilid gorib, tentunya bukan kelas tahfidnya yang DPR. Ya. Justru. Oh, ya. berarti dia sudah kelompok gorib ya? Ya, saya cuma bertanya. Dapatnya juz 29 ini, Ustaz, dia posisinya masih apa? Jilid, Ustaz. Masih awal, jadi belum gorib. Nah, ketika sudah masuk gorib ini kan dia prosesnya untuk sudah selesai. Sudah selesai, tinggal murajaah lah gitu. Nah, ketika di murajaah tadi itu banyak kekurangannya. Ketika menghafalnya kan sebelumnya jauh hari sebelumnya dengan guru tahfidnya. Ya, betul yang disampaikan oleh Ustaz Agus. Ya, Ustaz. Oke, cuma bertanya saja. Insya Allah seperti itu, Pak Agus. Insya Allah sama. Semuanya juga sama. Jikalau Ustadz menginginkan, bukan menginginkan, ada ananda yang mungkin kurang standar bacanya, baik dari temponya, tajwidnya, huruf-hurufnya, itu bisa ada PR untuk mengulang kembali by voice note, menstandarkan. Ya, kita bisa ngecek, dan itu biar waktunya lebih fleksibel. Gitu ya, yang sudah dihafal. Jadi di luar jam pembelajaran saatnya, tambahan waktu. Tentunya, tapi juga dibuat fleksibel. Ya. Kalaupun nanti ketika voice note-nya itu urusan tempo, nah, seperti yang saya sampaikan, tolong kasih contoh tempo di voice note itu. Jadi misalnya kita menerima rekaman al-haqqah, nah itu kurang panjang, silakan dibaca seperti ini, al-haqqah, dan seterusnya. Nanti ayat-ayat berikutnya samakan temponya seperti ini, dan seterusnya. Gitu ya, kita memberikan contoh sedikit aja. Seperti itu, Ustaz. Lebih-lebih yang baru saja disetorkan dan cepat. Nah, seperti yang mungkin contoh tadi yang real tadi, ilham tadi ya. Ilham, selip-selip. Ya, ilham kah? Lupa saya. Betul. Ilham ya. Betisna tadi ilham ya. Oke, selanjutnya. Cukup, Ustaz ya. Ada yang selanjutnya mau bertanya dulu? Ada yang lain? Itu Ustazah yang tengah itu, kelihatannya kok angkat tangan itu. Apa? Sebelah sini belum ada pertanyaan. Sudah Ustaz. Itu sudah yang mau kita tanyakan itu sudah terjawab semua. Wasi mau bertanya. Cukup kah? Cukup, Ustadz. Ini guru-guru sudah paham, insya Allah ya, nanti tinggal pantau kembali. Nah, alhamdulillah kalau sudah cukup ya untuk teman-teman seperjuangan, artinya para pendakwah Al-Qur'an, kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran
Yang terpenting adalah tadi sudah ada penyampaian dari Ustadz Rohibi, Ustadz Baihaqi, Ustadz Agus, dan saya. Ya mungkin nanti catatan-catatannya yang sudah dicatat barangkali ya. Mungkin pertemuan berikutnya sewaktu-waktu akan kami cek kembali apakah sudah diimplementasikan atau belum. Mungkin itu saja. Oke. Baik, terima kasih Ustadz Rozi, Ustadz Baihaqi. Saya kembalikan ke Ustadz Agus, silakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir Ustadz Rogibi, Ustadz Fahrul Razi, Ustadz Baihaqi yang telah memberikan pemaparan, penjelasan dan juga arahan kepada kami ya saudara-saudara semuanya SDIT 1 Darussalam. Mudah-mudahan ini menjadi bekal dan untuk perbaikan di waktu berikutnya ya. Sehingga kemudian pembelajaran Al-Qur'an di masa pandemi ini bisa berjalan dengan maksimal ya. Mungkin itu saudara-saudara, Ustadz Rogibi, Ustadz Farozi, Ustadz Baihaqi, sekali lagi terima kasih banyak atas masukannya, ya, sarannya, dan mohon terus untuk bimbingannya dan seterusnya. Insya Allah saudara-saudara semuanya ini siap untuk selalu diarahkan dan juga nanti dievaluasi, dikoreksi dan seterusnya sehingga aktivitas pembelajarannya ini bisa lebih maksimal lagi. Mungkin itu terakhir. Terakhir langsung kita tutup Ustaz karena kita sudah waktunya sudah lewat asar ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak dari saya juga, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pertemuan kita, evaluasi kita, supervisi dan supervisi di SDIT Darussalam dari Senin sampai hari ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.